Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin saya Yuniliawati, saya, berasal dari Kebumen. Saya juga bersama teman saya ada Fatia Kakak. Honsarifah. Oke, asalnya dari mana, Kak? Kita teman ya kok kakak. Oh iya, Oke, sorry. kita sama-sama dari Kebumen. Kita Oke, sama-sama dari sama-sama Kebumen. dari Oke, untuk sekarang ini kami mau sharing-sharing tentang, eee, culture shock dari diri kita masing-masing. Oke, saya mau tanya sama Mbak Fatia, apa sih pengalaman culture shock Mbak Fatia yang paling mengesankan? Kultur shock. Meskipun kita tuh sama-sama kita datang dari budaya yang sama ya. Kita sama-sama orang Kebumen. Tapi kota rantau kita pertama kali itu kan beda ya. Iya. Nah, jadi kultur shock yang paling 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 aku rasain banget itu pas pertama kali aku masuk pondok. Karena kan di pondok dan aku ngerasa culture shock itu di bagian language, bahasa. Jadi karena kita kan dari daerah Ngapak, kita tidak mengenal namanya huruf O ketika berbicara, ya kan? Oh iya, benar Nah, benar, iya iya kan? bener banget. Nah, terus aku mondok di Pati, sedangkan di Pati mereka tidak mengenal huruf A. Jadi ketika mereka selalu berbicara sopo, opo, aku tuh bertanya-tanya, kamu tuh ngomong apa gitu. Aku tuh bingung, ini orang salah ngomong apa gimana gitu kan. Terus desanya pun aku dari Gombong, sedangkan yang di Pati itu namanya Gembong. Itu kan cuma beda O sama E gitu Oh kan. iya, Heeh. heeh. Terus jadi setiap mereka ngomong terus atau ustadz itu menjelaskan, kan kita kan belajar bahasa Arab terus kan diartiin ada yang secara nahwiyah gitu kan. Ustadz tuh ada kata sopo, opo itu kayak ini orang nggak salah ngomong apa gimana sih? Nah gara-gara itu aku tuh sampai gagal paham sama yang namanya pelajaran nahwu sorof 1 tahun pertama di pondok. Itu Ya yang Allah. parah banget sih culture shocknya itu tuh itu. Heeh. Oh, Tapi perlu ini sih nggak sih apa ya cerita maksudnya kayak tahap-tahapan culture shocknya ya. gimana gimana? Pertama tahap honeymoon ya. Iya. Pas pertama kali aku datang ke pondok, aku memang jujur datang ke pondok itu bukan kemauan sendiri. Jadi orang tua yang Mhm. kamu nanti mondok di sini gitu. Pertamanya aku tidak ada keinginan, tapi aku juga tidak menolak. Jadi aku kayak oke deh, oke aku siap. Aku masuk pondok, aku nurutlah sama orang tua gitu. Jadi pas tahap honeymoon itu sebenarnya saya udah siap bener-bener menerima nanti di sana kita harus gimana, menyesuaikan diri sama orang lain, terus kenal sama orang banyak gitu kan. Ekspektasinya ya nggak sesulit itu gitu. Lagian apa nih ya, sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Jawa, paling nggak sesulit itu gitu kan. Tapi ketika kita sudah mulai masuk kelas, terus eh, hari kedua di pondok itu kan anak-anak yang asli Pati itu udah pada mulai datang. Mereka kan bicara Mhm. pakai bahasanya mereka kan. Di situ aku Mhm. sama teman-teman yang sedaerah tuh mulai mereka tuh ngomong apa sih gitu. Jadi tuh kayak nggak paham, ya itu gagal paham itu frustasi gitu kayak mereka tuh ngomong kita tuh nggak paham gitu. Begitu di kelas ketika ketemu pelajaran nahwu sorof misalnya kan kayak gini, doroba memukul Ahmadu sopo Ahmad jidaron pada tembok gitu kan. Lah Ustadz itu ngomong Ahmadu sopo Ahmad, ini orang salah ngomong apa gimana gitu. Aku tuh frustasi. Jadi selama beberapa bulan pertama tuh kayak aku tuh belajar nahwu sorof tuh gak paham gitu loh mbak. Mhm Itu tuh mhm. kayak frustasi parah kayak apa sih pelajaran apa sih ini tuh, aku sampai ngomong sama temanku ini tuh ngomong apa sebenarnya gitu. Itu parah sih. Terus lama kelamaan karena eh, kita bertemu apa ya namanya ngi'rab itu nggak cuma di pelajaran nahwu sorof kan, kita ngi'rab di pelajaran kitab-kitab yang lain gitu kan. Lama-lama aku oh ini tuh maksudnya sopo tuh siapa, opo itu apa gitu. Aku tuh mulai tahu, oh ternyata tuh di sana tuh biasanya pakai o, sedangkan di daerah kita kan a gitu kan ya mbak ya. Mhm. Kan. Terus akhirnya aku tahun kedua baru bisa menerima bahasa mereka. Aku baru bisa menerima. Oh oke, ternyata cara mereka baca kitab tuh gini. Nah aku mondoknya juga di daerah sini nih, ya berarti aku
menyesuaikan. Sampai sekarang ya jadinya biasa. Jadi aku tahu suatu kata yang mengandung huruf O kayak gitu. Itu sih culture shock yang apa ya, kerasa banget gitu. Terus kalau Mbak Yuni sendiri gimana? Kalau aku sih ya kan karena aku dari awal itu aku pertama ngerantau dari Kebumen itu kan ke Jogja. Nggak beda jauh sama kamu kan, sama-sama aja bahasanya. Iya, Yang iya. pertama paling culture shock bagi aku tuh yang paling mengesankan tuh pertama bahasa, kedua sama apa ya? Makanan. Adat makanan bisa, sama satu lagi adat menyapa. Kalau di tempat aku di sini di Kebumen itu kan biasanya pakai manggil kan dengan cara Iya, hai iya. Mbak gitu. Mau kemana Mbak gitu. Kalau di Jogja itu kan cuman sekedar nunduk terus senyum itu udah sama aja nyapa. Awal-awal aku tuh bingung. Ini orang pada kenapa ya gitu. Kok senyum-senyum Dikiranya sombong gitu ya. Iya. Senyum-senyum ini kenapa gitu. Padahal kan belum kenal gitu kan. Iya, iya, iya. Ternyata memang adat kebiasaan mereka tuh di Jogja seperti itu. Itu tuh butuh butuh waktu banget lah aku nyesuaiin itu gitu. Terus dari segi bahasa juga sama. Kalau di Jogja kan juga pakai bahasa OO juga gitu kan. Iya. Kalau ngobrol sama temen itu, awal-awal itu kan mereka kata dua dalam bahasa kita kan loro ya. Iya, Nah, kalau di Jogja sakit itu kan juga loro gitu. Itu ya Allah, itu bedain satu kata itu aja, beda makna aja tuh susah banget itu bedainnya kan. Kalau kita kan lara ya bahasanya. Ya kita nggak kenal Iya, kalau kita lara, kalau di Jogja itu kan loro. Di Pati juga loro mungkin kan? Iya kan? Nah, itu aja bedainnya itu butuh waktu lama loh. Sampai ya adalah itu aku kelas 2 paling aku baru bisa bedain lah antara ketika ngomong loro angka 2 sama loro yang sakit gitu. Aduh, susah lah pokoknya. Berarti sama ya, tahun kedua tuh baru baru menerima, baru ternyata tuh bedanya tuh di sini itu baru tahun kedua kan kita tuh terbiasa. Iya, bener banget. Terus dari segi makanan juga kalau di tempat kita kan lebih ke kayak asin nggak sih? Asin pedes, Kalau di Jogja kan manis, semuanya rata-rata manis. Aku aja gudeg aja nggak doyan. Iya, Karena terlalu kayak manisnya gitu. Iya. Iya, gitu. Terus tahapan ya, dari tahapan yang kulturnya yang honeymoon itu ya kalau aku sih karena mondok itu tuh aku ngerantau itu tuh karena kemauan aku sendiri, jadi ya awalnya ya aku happy-happy aja. Aku senang aja, di Jogja aku bakal ketemu teman rame-rame, bakal ketemu teman dari berbagai daerah gitu-gitu. Apalagi Jogja kan dari dulu terkenal kotanya bagus gitu kan. Kota istimewa kayak banget gitu loh. Pokoknya. Iya, gitu. Terus yang kedua ada tahap apa sih? Frustasi ya. Ya itu yang bikin aku frustasi itu yang bahasa itu cuman bedain satu kata tapi beda makna itu butuh waktu lama gitu loh. Itu sih kalau aku. Terus tahapan yang ketiga tuh penyesuaian diri ya. Nah, tahapan penyesuaian diri tuh ya ketika pas kelas 2 itu dia pas udah jalan hampir setahun lah itu udah mulai. Kalau penyesuaian dirinya sih ya semester 2 lah, kelas 1 itu udah kayak mulai membiasakan dan menyesuaikan gitu kan. Dari adatnya gimana, dari makanannya gimana, bahasanya dan sebagainya macamnya gitu. Nah, baru di kelas-kelas 2 itu kita tuh aku tuh udah bisa mulai nerima gitu loh. Oh, ternyata di Jogja tuh gini ya gitu. Kalau misalkan mau menyapa orang tuh cukup dengan anggukan aja udah cukup sama aja menyapa gitu. Kalau kita kan rame ya. Kalau kita harus kan rame gitu. Manggil. Mbak, mau kemana? Gitu.
Sampai pernah aku tuh sampai ke bawah ke Kebumen, nyapa orang nunduk kayak gitu. Di Heeh. Kebumen orang-orang pada bingung, ini kenapa Ini pada kenapa? nunduk-nunduk gitu. Sariawan kali Iya, ya? kan lupa Heeh, gitu. heeh. Mhm. Gitu sih. Terus ada pengalaman lain nggak? Culture shock selain pertama kali mondok gitu? Hmm, apa ya? Nggak ada sih. Pas ini apa sih pertama kali masuk kampus? Maksudnya kan kita kan bisa dibilang background pondok ya. Kita kan terbiasa dengan lingkungan yang homogen. Maksudnya lingkungan kita lurus gitu. Terus ketika kita masuk kampus tuh kita kan ketemu banyak orang gitu. Mm-mm. Dengan karakter yang berbeda-beda. Apalagi kita kan kita ikut kemarin kan semester kemarin kita ikut radio gitu kan. Kan mereka biasa berbaur gitu. Rasanya pas pertama kali gitu gimana? Ya, pertama kali yang rasanya gimana ya? Hmm, kayak awalnya sih aneh aja sih akunya. Karena Yes. mungkin karena 3 tahun ya kan, 3 tahun di pondok, 4 tahun malah saya kan, 4 tahun Terus kita itu di tuh Ma'had gitu kan. di Nggak pernah Mahat. Terus ibaratnya tuh kita tuh nggak kenal cowok gitu ya. iya, terus anak kelas kita juga mayoritas alumni pondok juga kan. Iya iya. Nah, jadi pas kita keluar dari zona kita itu yang rasanya ada sedikit, "Ih, oh ternyata begini ya pergaulan mereka." Gitu aku awalnya. Iya iya. Tapi lama-lama ya biasa ya. Lama-lama ya udah biasa. Tapi ya Tuh. maksudnya tetap membatasi diri tapi kita sudah mulai menerima gitu kan. Iya, betul. Tapi kayaknya kalau kalau sekarang ya kalau dibilang kultur shock yang paling ini sih kalau aku kayaknya pandemi ya Mbak. Iya nggak sih? Maksudnya ketika kita biasanya pulang, aku sih ngerasa banget karena kan sekarang aku kan di pondok ya. Di pondok Mm-mm. aku ketemu anak-anak gitu. Jadi kan aku harus membatasi kalau keluar aku harus protokol tuh harus tetap dijaga. Terus mau pulang yang Iya, cuma Kebumen 3 jam aja yang tadinya sebulan sekali, aku bisa pulang nggak mikir apa-apa, bisa aku Sabtu pulang, Minggu udah balik lagi. Sekarang tuh mau pulang tuh kayak worry gitu loh kayak, duh aku pulang nggak ya gitu. Ini aku lebih banyak mudorotnya atau lebih apa nggak apa-apa nih gitu. Jadi kayak kayak inilah mudik mau pulang aja tuh kayak ribet gitu loh. Harus tes inilah, tes itulah. Terus eh, mau lewat perbatasan takut ada yang cegatan lah atau apalah gitu kan. cegatan. Iya benar Iya kan? banget. Pasti Orang ada pemeriksaan itu. orang pilek aja tuh udah dicurigain. Itu menurut aku tuh culture shock banget sih untuk sekarang karena aku tuh dulu sekolah di Pati terus aku pindah di Jogja sekarang kan niatnya pengen biar gampang pulang kok sekarang pas pandemi kok juga semakin sulit pulang gitu kan ya karena pandemi Iya. itu terus juga kalau keluar dulu sebelum pandemi pakai masker aku jujur jarang kecuali kalau jauh dan sekarang tuh harus pakai masker pertama-tama sih ingat terus tapi lama-lama semakin kesini kok ya Allah aku tuh kadang udah di depan gerbang temanku ngingetin lo maskernya mana ya Allah harus balik lagi gitu itu tuh kayak apa ya kayak menumbuhkan habit baru gitu loh Iya benar. ya Iya sama. Iya benar. Pakai maskernya itu sih aku juga malah nggak pernah. Mau jalan sejauh apapun dulu sebelum ada pandemi ini nggak pernah itu namanya pakai masker. ya Tapi aku juga gara-gara paling kalau pandemi, pulang cuma dari kosan mau beli makan ke depan iya aja itu tuh harus iya pakai kan masker banget. ribet Ya kan Allah. Iya. bener-bener jadi kalau mau ketemu teman kadang kalau bosen aku main ya ke kosanmu yuk kita ketemu gitu kalau sekarang kayak mikir gitu aduh aku tuh bakal ketemu anak-anak nih di pondok gitu ini aku bahaya nggak nih kalau keluar gitu kan Iya. Takutnya membawa apa-apa ya. Tapi setelah new normal itu ya mulai kebiasa sih ya, mulai terbiasa kita mulai menerima oke sekarang masa pandemi kita harus gini-gini itu kan lama-lama kebiasa ya Mbak. Iya, akhirnya biasa pakai masker, cuci tangan kemanapun, pakai masker kemanapun, selalu bawa hand sanitizer, itu ya udah terbiasa banget tiap harinya kayak gitu terus. Udah jadi artefak. Iya. Aduh. Kayaknya cukup deh ya Mbak sharing kita hari ini tentang apa sih culture shock.
Kayaknya ada yang kurang deh, Ca. Apa? Ini, dampak positif dan dampak Oh, negatif dari culture kita masing-masing. oh iya iya, oke oke. Mulai dari siapa nih? Positif dan Dari kamu negatifnya. deh, nggak apa-apa. Oke, dari Dari aku. kamu. Dari aku kalau dari yang tadi yang culture shock aku yang pertama, yang language itu ya, yang di timur itu, positifnya tuh aku jadi apa ya, lebih kenal banyak bahasa gitu loh. Jadi kalau Mhm. ketemu orang yang bahasanya beda, aku lebih bisa memahami daripada dulu ketika sebelum aku ketemu banyak orang gitu. Jadi apa ya? Kalau di Pati itu kan bukan hanya bahasanya yang beda, tapi itu cara bicaranya gitu kan. Jadi Iya. kayak orang gimana ya nadanya tuh kalau aku lihat ya kayak orang marah juga gitu loh ya, kayak kita gimana ya, ada sentakan-sentakannya gitu. Mungkin kalau aku nggak pernah belajar di sana, kalau aku nggak pernah ketemu orang-orang sana, aku mungkin kiranya ketika mereka berbicara, aku tuh bakal ini orang marah gak sih gitu kan. Marah-marah. Oh. Iya, Tapi iya, iya. karena aku udah pernah tinggal di sana, aku tahu nih yang marah gimana, yang enggak gimana, aku jadinya lebih apa ya, memahami orang ketika berbicara gitu loh. Kalau Mhm. kalau negatifnya, kalau dari language itu kayaknya sih nggak ada kalau negatifnya gitu. Mungkin karena jadinya bahasa Jawanya tambah banyak, negatifnya kalau di pondok suka keceplosan ya, kalau lagi jam bahasa Arab malah keceplosan pakai bahasa Jawa gitu ya. Itu paling Oh. negatifnya gitu. Iya, 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 Iya iya. gitu, Bener, 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 bener. negatif aja. Terus kalau pandemi ini positifnya jadi lebih melek sama apa ya, kebersihan sih. Jadi Bersihan. ya kan, jadi yang dulu sebenarnya kan kita pergi jauh nggak pakai masker pun kan sebenarnya nggak sehat juga kan, ada debu dan lain sebagainya gitu kan. Itu untuk pernafasan kita kan sebenarnya juga kurang baik. Tapi kalau sekarang jadi lebih peduli sama yang namanya kebersihan, kita jadi lebih peduli apa sih, tentang kuman itu tuh sebenarnya tuh ada di mana-mana, bahkan sebelum corona pun sebenarnya tuh ada gitu loh. Kalau negatifnya mungkin jadinya untuk silaturahim tuh jadi semakin sulit sih, ya nggak sih? Oh iya, benar. Jadi kayak Iya, negatifnya jadinya tuh semakin menjarangkan pertemuan di antara kita gitu loh, Wele. Apa sih? Ya pokoknya iya. gitu. Ya bahkan yang kita Iya, teman benar-benar sekelas banget aja sih. kan, teman sekelas tuh baru ketemu sekali doang gitu loh, setelah pandemi Maret itu baru ketemu kemarin pas Ramadan gitu kan. Itu Oh kayak iya. padahal tuh sebenarnya kan kalau teman sekelas kan kayak terikat gitu ya nggak sih Mbak? Kalau Harusnya. ya kan, sama Iya. teman-teman sekelas kan senasib sepenanggungan, ada sayangnya gitu. Tapi karena kita Mhm. jarang banget ketemu jadi kayak tahu sekedar nama gitu loh. Itu sih negatifnya itu. Iya. Terus kalau Mbak Yuni gimana? Kalau aku, kalau kultur yang pertama itu kan sama kan ya, dari bahasanya, dari adat istiadatnya gitu ya, positifnya ya jadi aku tahu gitu loh, oh adat istiadat, kebiasaan menyapa orang Jogja tuh seperti itu gitu. Jadinya apa, aku nggak bingung lagi gitu. Terus dari bahasa ya juga aku jadi bisa tahu gitu loh bahasa mereka, aku bisa ngerti apa yang mereka omongin, apa yang mereka maksud gitu. Terus Memperkaya bahasa lah ya. dari iya, heeh, terus kalau dampak negatifnya apa ya? Mmm, Lupa identitas enggak kan? enggak sih, kadang lupa bahasanya kita sendiri malah, karena saking seringnya pakai bahasa Jogja gitu, jadi lupa bahasa ngapak itu sendiri, kecuali kalau ngomong sama yang, apa ya, yang sama-sama sepengapakan gitulah, baru Heeh. keinget lagi bahasanya, gitu aja Hmm. sih. Gitu aja Terus mungkin Mbak Onsa. ya kayaknya cukup ya sharing kita hari ini tentang apa sih kultur shock. Culture shock. Nah, Iya. terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.